Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, untuk ibadah akhir tahun kita akan melakukan refleksi berdasarkan 4 bacaan. Yaitu yang pertama dibaca mandiri. Bacaan yang pertama terambil dari Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Bacaan yang kedua terambil dari Mazmur 8 ayat 2 sampai 10. Bacaan yang ketiga terambil dari kitab Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 7. Dan bacaan Injil terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan 21. Mari kita baca Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 21. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan, merasakan dan melakukannya dalam Bapak Ibu jemaat milik Tuhan, kita disodori tema di akhir tahun ini menjadi makhluk yang mulia. Makhluk yang mulia itu terletak di mana? Kemuliaan kita sebagai makhluk itu di mana? Bapak Ibu, ini adalah hari terakhir di tahun yang kita katakan tahun yang penuh pergumulan, tahun pandemi. Dan kita tahu vaksin sudah ada. Meskipun demikian, pandemi ini masih akan terus berlanjut. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung tahun. Nah, harapannya di hari terakhir, di bulan terakhir ini, kita bisa berkumpul, bersujud bersama, berdoa untuk mengungkapkan kesedihan atau kegembiraan kita, untuk menyampaikan kepada Allah baik kekalahan maupun kemenangan kita. Ya, tahun terakhir yang tentunya tidak hanya menyisakan penyesalan dan kesedihan, tetapi juga masih ada harapan, masih ada berkat yang mungkin saat ini belum kita terima. Ini adalah kesempatan kita untuk mengungkapkan misteri akan masa depan kita. Jadi di hari terakhir ini kita bergabung dengan Maria untuk merefleksikan semuanya itu. Kita juga bergabung dengan para gembala setelah mengalami pengalaman mistis dan misterius mereka.
Mereka memuji, memuliakan Tuhan karena apa yang terjadi itu persis seperti yang mereka dengar. Bapak Ibu, tentunya para gembala itu ada dalam sukacita, ada dalam semangat. Nah, sekarang mari kita lihat bacaan kita. Kitab Bilangan yang kita terima dari Bilangan 6 ini adalah bagian dari 5 kitab Musa. Jadi kitab Taurat Musa ini mencatat sejarah bagaimana hubungan Tuhan dan Israel. Jadi kitab ini berbicara tentang penciptaan yang dilakukan Allah, pembentukan sebuah bangsa, dan bagaimana bangsa itu harus selalu menjaga hubungan yang suci dan teratur dengan Allah. Jadi bacaan pertama kita dari kitab Bilangan ini mengingatkan kita pada perintah Tuhan kepada Musa. Pesan utamanya apa? Musa harus menyampaikan kepada Harun dan putra-putra Harun. Kalau meminta berkat, kalau menyampaikan berkat, ini pakai ayat 22 sampai 23. Jadi rumus berkat ini diucapkan supaya umat mendapatkan berkat dari Allah. Dan ini penting untuk diperhatikan karena ini disampaikan oleh Allah sendiri yang mau menunjukkan bahwasanya Tuhan itu aktif di antara umat pilihannya. Jadi kita tahu Tuhan itu menggunakan hubungannya secara personal, tidak hanya menanggapi tindakan manusia, tapi juga ketika Tuhan memberikan tindakannya supaya nyata. Jadi rumus berkat ini bukan sesuatu yang tanpa guna, sesuatu omong kosong, tetapi ini digunakan secara ilahi di dalam dia berhubungan dengan umat pilihannya secara signifikan, di dalam dia memberkati umatnya. Bapak Ibu yang terkasih, itu bacaan Bilangan. Nah, kembali kepada para gembala tadi. Para gembala dia sudah pergi membuktikan apa yang disampaikan oleh para malaikat. Dan para gembala bersyukur karena mampu bisa dimampukan melihat peristiwa itu. Melihat kandang, melihat bayi, dan setelah itu mereka bersemangat dalam tugas keseharian mereka. Mereka melanjutkan masa depan mereka dengan semangat tadi. Nah, kita juga bisa belajar dari Maria. Maria juga mengalami momen yang indah di akhir tahun. Diceritakan dari dalam bacaannya, Maria menaruh segala perkara itu di dalam hatinya, bukan hanya di kepalanya. Ia telah mendengar cerita dari gembala tentang pesan malaikat. Ia sendiri mengingat bagaimana pertemuannya dengan para malaikat. Ia merefleksikan, sama seperti saat ini kita merefleksikan. Jadi kalau kita lihat kata refleksi, refleksi itu adalah sebuah tindakan menunduk, tindakan membungkuk. Makanya tadi dikatakan menaruh dalam hatinya. Artinya apa? Tindakan untuk bisa memanfaatkan masa lalu untuk persiapan masa depan. Inilah yang disebut dengan tindakan refleksi, tindakan menunduk, memeriksa masa lalu untuk bekal masa depan. Supaya dari apa yang kita ambil bisa menjadi pendamping kita untuk menuju masa depan kita. Nah, dikasih dalam Kristus Yesus di masa akhir, hari terakhir, di saat terakhir ini kita diminta untuk mampu berefleksi, tindakan menunduk dan membungkuk.
Lalu kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria, setelah genap waktunya Yusuf dan Maria tadi dibawa ke bait suci untuk memenuhi aturan mengenai seorang bayi, bagaimana diberi nama dan sebagainya. Menarik sekali, nama yang diberikan persis seperti yang disampaikan malaikat. Yesus yang artinya adalah Tuhan yang menyelamatkan. Dia yang menyelamatkan. Ini sama seperti artinya sama dengan nama tokoh Yeshua dalam perjanjian lama. Jadi Yusuf dan Maria sungguh melihat dan melakukan apa yang menjadi perintah. Jadi kesempatan hari terakhir ini tidak hanya kita diingatkan bagaimana Tuhan menyampaikan firman kepada Harun dan kepada putra-putranya supaya diberkati, tapi juga kita melihat bagaimana malaikat itu memberitahukannya kepada Maria, supaya bagaimana nanti bayi ini memberkati dunia. Para malaikat juga memberitahu kepada para gembala untuk pergi, untuk menyampaikan pesan malaikat. Jadi dari sini kita bisa melihat Tuhan itu berkarya dengan perantaraan manusia. Oleh karena itu Immanuel itu Tuhan yang menjadi daging, Tuhan yang berinkarnasi. Melalui Musa, berkat Tuhan disampaikan kepada Harun dan putra-putranya. Melalui Tuhan Yesus, Dia akan memberkati dan menjaga kita. Jadi wajah Tuhan akan bersinar. Wajah Tuhan akan penuh murah hati, melingkupi kita dengan kedamaian. Jadi ini semua menjamin akan masa depan yang akan kita sokong. Ini pokok poin pentingnya di malam tahun baru. Nah, jadi kita pantas untuk bertanya pada diri kita masing-masing, percayakah kita bahwasanya Tuhan akan tetap mengasihi kita di tahun yang akan kita lewati? Ataukah ketakutan kita yang justru menguasai kita? Atau harapan kita di tahun baru yang akan kita song-song, harapannya adalah menjadi tahun berkah, tahun untuk diberkati, tahun untuk dipelihara, tahun untuk dilindungi, tahun untuk diselamatkan, untuk diamankan. Jadi ini adalah titik bijak untuk kita menyongsong tahun berkah, supaya kita tidak sama seperti orang tua yang masih dalam kekhawatiran, masih dalam ketakutan dan kecemasan akan hidup mereka. Jadi tetap ada perantaraan manusia yang dipakai untuk memberkati dunia. Yesus juga memakai kita, menggunakan kita, menggunakan pelayanan kita, menggunakan tutur kata kita, menggunakan karya-karya kita, supaya kita tidak hanya menoleh ke belakang saja, meratapi masa lalu kita, tapi supaya kita bisa maju. Nah, sekali lagi, jemaat milik Tuhan, mungkin beberapa bulan yang sudah kita lalui, kita rasakan terasa kelam, kita tidak ingin mengalaminya lagi. Mari kita menemukan jalan menuju tahun yang akan datang dengan harapan dan dengan iman, supaya kita juga bisa menjadi perantara ilahi
supaya Allah menyampaikan berkat kepada sesama kita. Sama seperti tadi, Allah memakai gembala, Allah memakai malaikat, Allah memakai Musa dan Maria. Kemana arah kita di tahun baru? Tiada lain adalah memuliakan, memuji Tuhan atas apa yang kita dengar dan atas apa yang kita lihat mengenai cinta dan berkat Allah. Selamat menyongsong tahun